Sopir minibus dan seorang penumpang tewas setelah mobil yang dikendarai terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Benteng Sungai, Desa Sukamandi Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kuatnya hantaman dari kereta api menyebabkan mobil terseret hingga 150 meter. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi jasad korban dari dalam mobil. Kasus kecelakaan kini ditangani pihak Satlantas Polresta Deli Serdang, sementara kedua korban tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan. Ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang saluran irigasi Purwakarta, Jawa Barat dibongkar. Ketegangan sempat terjadi saat Bupati Purwakarta Saipul Bahri Binjen berhadapan dengan emak-emak. Pembongkaran 417 bangunan mendapat protes warga yang beralasan tinggal di tempat itu selama puluhan tahun dan selalu membayar retribusi. Namun pembongkaran tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat guna menjaga lingkungan di sepanjang saluran irigasi. Tujuan pemerintah Kabupaten Purwakarta menertibkan bangunan liar agar tidak terjadi penumpukan sampah dan juga banjir. Seorang warga negara asing asal Amerika bernama Peter Piketty Falcon ditemukan selamat setelah semalaman terombang-ambing di lautan. Awalnya Peter bersama 9 wisatawan lainnya berlayar dari Serangan menuju Lembongan dengan kapal Haruku pada Selasa sore. Beberapa saat setelah tiba di lokasi, ia bermain jet ski dengan pendampingan. Usai 2 kali percobaan, ia pun bermain jet ski sendiri menuju arah barat, namun hingga petang tidak kunjung kembali. Sejak siang hingga Selasa malam upaya pencarian sudah dilakukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Hingga pada Rabu pagi diterima informasi bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar perairan Uluwatu. Keluarga yang menyambut di dermaga tak kuasa menahan tangis melihat Peter selamat. Halo, selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Selamat pagi Ayah lagi. Kembali lagi di iNews Today bersama kami berdua, pemirsa. Senang sekali ini kita sudah berada di midweek. Midweek. Tapi minggu ini nggak ada long weekend. There's no long weekend karena kita terbiasa dari kemarin-kemarin itu ada long weekend. Jadi kadang kita penasaran, weekend ini long weekend nggak sih? Atau nggak kapan lagi long weekend? Bener nggak sih? Mengingat kita nggak pernah dapat long weekend itu ya. Nah, karena pertanyaan apa itu long weekend? Betul. Karena kita selalu bekerja ya. Kita kan jurnalisnya, kita harus ada terus untuk masyarakat Indonesia khususnya. Ya karena kalau seandainya libur nanti nggak ada yang siaran untuk berita-berita terkini, jadi mau nggak mau kita harus masuk. Betul. Tapi memang tahun ini pemirsa memang banyak sekali long weekend ya Togi. Dan juga ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk masyarakat apalagi yang bekerja untuk istirahat sejenak. Untuk healing ya kalau sekarang ya. Untuk keluarga mungkin udah 5 tahun lebaran nggak pulang-pulang, pulanglah. Kamu bukan Bang Toib. Benar. Ya. Tapi mungkin ada nggak sih tips bagi pemirsa yang pengen tahu nih, ketika iNovus ini kalau healing ini ngapain sih? Ada orang mungkin suka masak, ada orang mungkin berolahraga. Kalau Ayah sendiri apa tuh healing? Atau mungkin jalan-jalan mungkin? Kalau aku tipe healing, kan benar. Orang kan healingnya beda-beda ya. Setuju. Kalau healing emotionally, secara emosional, aku lebih suka mendekat di kamar main piano, baca-baca. Piano itu menurut aku salah satu alat yang bisa dibilang seksi. Bahasa seksi itu lebih ke wow, aku suka ngeliat orang bisa main piano. Gitu. Ya, tapi memang jadi otak kita ke switch kan. Dan ya, mungkin kalau feeling overwhelmed tuh penuh ya udah sesek banget. Kerjaan, kehidupan pribadi ya nangis aja gitu, nangis di kamar. Oh gitu ya, healing habis itu baru jalan-jalan kalau ada waktunya. Mengeluarkan ini ya, mungkin entah itu emosi, ada yang senang, ada mungkin kesedihan. Salah satu main piano is a good thing. Tapi mungkin salah satu cara juga bagi aku sendiri mungkin olahraga, karena aku suka basket, suka tenis. Jadi ketika main mukul tenis raket itu dengan suara orang kayak wah
Wah, jadi itu mengeluarkan emosinya. Cowok ya beda ya. Beda. Tapi aku justru nggak bisa olahraga kalau feeling overwhelmed. Kalau emosi, karena aku harus dikeluarin dulu emosinya, terus sudah fresh baru olahraga. Jadi memang cara orang beda-beda. Ini penting sekali untuk pemirsa mengetahui apa yang sebenarnya cocok untuk dirinya sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan FOMO ya. Benar. Udah kayak pemerhati misalnya nih, expert. Dan yang penting harus ngelakuin itu dengan suatu hal yang positif. Betul sekali. Baik, kita sapa dulu misalnya, gimana kita asik sendiri kita udah ya. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat datang kembali pemirsa di iNews Today. Pastinya kita berharap pemirsa semua baik-baik saja hari ini. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dan dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai aturan merokok sembarangan akan didenda. Nah, ini bagi yang merokok nih, you have to be careful, karena nanti akan denda ya. Betul sekali, dan pastinya akan disampaikan bersama saya Ayah Nufus pemirsa. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, tapi kita akan menginformasikan informasi lainnya dulu pemirsa, di mana ini ada eksekusi lahan dan rumah adat ukiran mewah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berujung ricuh. Ya, perselisihan bentrok dengan ratusan orang yang menolak keputusan eksekusi dari Pengadilan Agama. Eksekusi harta waris antara keluarga Haji Jamaluddin dan keluarga almarhum mantan istrinya di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar berlangsung ricuh. Ratusan aparat kepolisian Polres Polewali Mandar terlibat saling dorong dengan ratusan warga yang menolak eksekusi lahan dan rumah adat ukiran mewah. Kericuhan terjadi saat panitera hendak membacakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak Maret lalu. Masa aksi dari pihak termohon mengadang petugas sebabkan bentrok dengan polisi tak terhindarkan. Kericuhan semakin memanas ketika seorang pemuda diamankan polisi karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik. Eksekusi yang berlangsung hingga sore berjalan alot. Rumah kayu ukir mewah yang menjadi sengketa bahkan terpaksa harus dipotong menggunakan mesin untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai putusan pengadilan. Eksekusi perkara sengketa perdata terkait ahli waris menyebutkan bahwa sudah ingkrah di situ adalah ada pembagian warisan, bagian dengan pemotongan rumah ukir yang ada di sini sekarang. Ada yang menggunakan senjata tajam atau barang-barang berbahaya lainnya, itu akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain rumah kayu mewah tersebut, harta warisan lain yang juga dibagi antara lain berupa beberapa bidang tanah dan tambak yang merupakan hak waris saudara almarhum mantan istri tergugat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Riau di mana sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak Riau dibakar oleh warga. Ya, insiden pembakaran ini pemirsa diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dan juga perusahaan. Kita kasih tahu. Apa beritanya kita kasih tahu. Dengar dulu. Biar kami selesaikan dulu. Nanti apapun. Sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak Riau dibakar warga. Insiden pembakaran diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dengan PT Seraya Sumbel Lestari. Warga emosi, lahan koperasi milik warga yang telah ditanami kelapa sawit diduga dibabat oleh pihak perusahaan tanpa adanya ganti rugi dan kejelasan. Warga pun meluapkan amarahnya dengan membakar kantor dan mes karyawan. Tak hanya bangunan, belasan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 juga menjadi sasaran amuk massa. Sementara itu Bupati Siak Afni meminta semua pihak untuk menahan diri dan dirinya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat tolong tahan diri. Saya baru jadi bupati dan penyelesaian seperti ini menjadi visi utama kami. Tapi tanpa kita melanggar aturan, tidak bisa kita memperjuangkan hukum dengan melanggar hukum. Pasca kerusuhan, kondisi kantor masih dalam pengawasan ketat aparat keamanan dan proses mediasi antara warga dan perusahaan masih terus dilakukan.
Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Banyuwangi menangkap Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP terkait kasus judi online. Ya, polisi menangkap tersangka Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP, ini yang sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air dengan lagu campur sarinya. Joko ditangkap pada Selasa pagi tanggal 10 Juni lalu di rumahnya di daerah Srono bersama sejumlah saksi. Ya, bukti yang memperkuat Joko ini sebagai tersangka adalah permainan judi online yang didapati ponsel pelaku dan terindikasi ini sering digunakan oleh bermain judi online. Iya, tersangka Joko Suyoto ini pemirsa dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Mbak? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Dan? Dia punya. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana, Dan? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang, sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Ditangkap di rumahnya apa gimana? Ya, yang bersangkutan kita amankan di rumahnya di Kecamatan Srono. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 7 tahun diduga kuat menjadi korban penyiksaan dan penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Korban ditemukan petugas Satpol PP terkulai lemas di emperan toko Pasar Kebayoran Lama usai ditinggalkan oleh ayahnya. Iya, pindahin dulu. Kata ke Bapak, pindahin dulu. Ya. Put, alat put. Bisa kan baca? Malangnian nasib MK, gadis kecil berusia 7 tahun yang ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya. Gadis malang ini diduga kuat telah menjadi korban penyiksaan dan penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Saat ditemukan oleh petugas Satpol PP dan warga di emperan toko Pasar Kebayoran Lama, kondisi anak tersebut sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering dan terdapat banyak luka-luka di sekujur tubuh yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul, serta luka bakar di wajah. Petugas Pol PP dan warga akhirnya mengevakuasi anak perempuan itu ke RSUD Kebayoran Lama untuk mendapat penanganan medis. Sementara pihak unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan belum bisa menggali keterangan lebih banyak dari korban karena masih dalam perawatan. Namun korban dan ayahnya diketahui baru tiba di Jakarta dari Surabaya. Dia menemukan seorang anak terlantar di depan kios. Saya lihat kondisi, ternyata anak-anak, jadi kondisi lemas. Akhirnya langsung diangkat sama Muhyiddin, saya ajak bawa ke puskesmas terdekat. Jadi dari tadi kita tanya anak tersebut, dia ayahnya sangat kejam katanya. Untuk informasi lebih lanjut kita belum bisa dalami karena memang kondisi anak yang belum pulih dan juga di bawah pengaruh obat. Cuman tadi yang dapat kita gali dari informasi dari anak bahwa anak dan ayahnya ini memang bukan asli orang Jakarta. Jadi mereka ini baru tiba di Jakarta. Yang disampaikan kepada kami bahwa dia dan ayahnya ini naik kereta dari Pasar Turi, kemudian turun dari Jakarta pada hari Senin. Jadi kami memperkirakan mereka pergi Senin, kemudian sampai di Jakarta hari Selasa. Jadi memang baru sampai di Jakarta, kemudian ditemukanlah di Pasar Kebayoran Lama tersebut. Baik, Bu Citra, dari TKP penemuan korban, adakah barang bukti rekaman CCTV yang bisa ditemukan untuk memperjelas kasus ini? Sementara masih kita upayakan dan kita cari, kemudian kita dalami terkait temuan CCTV, nanti akan dilaporkan lebih lanjut.
Polisi kini masih mencari ayah dari korban serta alamat korban tinggal di Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita kalau melihat kasus-kasus seperti ini sepertinya miris dan juga ikut sedih karena anak ini baru usia 7 tahun ditelantarkan, bahkan dianiaya, ada dugaan dianiaya juga. Dan ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk orang tua di luar sana bahwa peran orang tua atau mungkin kesiapan sebelum punya anak itu penting sekali ya. Setuju. Dan ini kita berharap pun dari pihak mungkin dinas sosial ini bisa menjembatani antara pihak keluarga juga. Mungkin bisa ini ya, saling mungkin tukar pikiran juga apa yang menjadi penyebab antara orang tua sama anak ini mungkin bisa berantem, mungkin bisa rekonsiliasi bahasanya juga. Betul sekali ya. Tapi iya, lagi-lagi semoga ini tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran untuk anak-anak muda mungkin di luar sana ya. Kita ke informasi lain ya, pemirsa. Barreskrim Polri dan Komnas Pelindungan Anak ini mendatangi RSUD Kebayoran Lama untuk menjenguk seorang anak perempuan yang diduga ditelantarkan ayahnya sendiri. Ya, Barreskrim dan Komnas Pelindungan Anak memutuskan merujuk korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan medis lebih intensif. Jenderal, di sini aja. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Aziza mendatangi RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melihat langsung kondisi bocah perempuan 7 tahun yang diduga dianiaya dan ditelantarkan ayahnya sendiri. Kunjungan Dirtipid PPO dan PPA Barreskrim Polri didampingi Wakil Ketua Umum Komnas Pelindungan Anak Lia Latifah. Saat ini kondisi bocah malang tersebut berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Namun korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk perawatan lebih intensif. Sebelumnya korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di emperan toko pasar Kebayoran Lama. Kondisi tubuh korban penuh luka dan terdapat luka bakar di wajah. Jenderal. Ketika kami berkunjung, nanti mungkin dokter juga bisa menyampaikan ya, kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Sudah bisa kembali, udah bisa diajak ngomong berarti ya Bu? Sangat. Untuk korban. Ya, luar biasa ya dok ya tadi ya, begitu antusias, kita ngobrol, komunikasi baik seperti itu. Alhamdulillah, mohon doanya. Ya. Bu, izin Bu, kalau untuk terkait proses apa tindakan dugaan pidana terhadap anak ini gimana Bu? Ya, untuk nanti kita dalami dulu, kalau sudah ada update tentu kami infokan ya. Barangkali yang terpilihnya apakah polisi sudah kantongi CCTV di pasarnya Bu? Ya, nanti itu akan disampaikan lebih lanjut supaya kita tidak bias. Kita fokus dulu kepada keselamatan dan pelindungan. Ya, pemirsa, polisi membantah adanya penolakan laporan kasus pencabulan anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Ya, sementara Pemkot Bekasi pemirsa akan memberikan dampingan psikologis dan juga hukum kepada pelaku dan korban. Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan anak berusia 8 tahun dengan 4 korban yang usianya lebih muda daripada pelaku. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka di bagian dubur. Korban juga telah melakukan visum di RSUD Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi Kota, laporannya ditolak dengan alasan anak di bawah umur. Ibu salah satu korban, R, mengaku kecewa dengan adanya penolakan ini. Ia pun berharap pelaku bisa direhabilitasi dan dilakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kecewa aja, saya mikir gini, apa karena saya rakyat kecil dengan laporan seperti ini saya tidak direspon atau tidak ditanggapi gitu. Hanya rakyat-rakyat yang mempunyai ekonomi yang cukup untuk laporan seperti ini bisa ditanggapi. Itu yang saya pikirkan, seperti itu aja. Lagi sampai di situ saya bingung, saya harus minta pendamping siapa, saya harus minta dukungan dengan siapa. Namun penolakan laporan tersebut dibantah oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota. Polisi menyebut kasus sudah ditindaklanjuti dan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.
Sementara itu, terkait kapan akan memanggil dan memeriksa pelaku, polisi belum memiliki jawaban pasti. Ya, sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ya. Apa benar Pak ada penolakan saat mau bikin laporan Pak? Bukan, sebetulnya bukan ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota, ya. Pak, ada itu ya. Pak, ada pemanggilan korban sama pelapor itu? Ya, Bu. Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengunjungi rumah salah satu korban di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, dan akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban maupun pelaku. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang anak berusia 4 tahun 8 bulan dilecehkan teman mainnya hingga membuat korban trauma berat. Ibu korban bercerita, anaknya mendapat pucuk rayu pelaku saat bermain hingga terjadi aksi keji tersebut. Ironisnya, ada 4 orang anak yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah Anda karena akan ada aturan baru, merokok sembarangan akan didenda. Ya, jangan kemana-mana, informasinya saat lagi. iNews akan segera kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today bersama saya Togi Snaga dan Aya Novus. Dan pemirsa, ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim oleh salah satu orang tua siswa terkait program pendidikan karakter ala militer. Menanggapi hal tersebut, pemirsa, Deddy Mulyadi menyebut laporan kepolisian merupakan hak setiap orang. Deddy mengaku akan menaati proses hukum yang berjalan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Barreskrim oleh salah satu orang tua siswa terkait program pendidikan karakter ala militer. Laporan dilakukan oleh salah satu orang tua siswa asal Kabupaten Bekasi ke Barreskrim Polri. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi menyebut laporan kepolisian merupakan hak setiap orang. Dirinya mengaku akan menaati proses hukum yang berlaku. Kemarin lulusan dari Depok sudah wisuda, kan? Kemudian kita beberapa daerah juga akan melaksanakan hal yang sama karena terbukti daerah yang tidak melaksanakan tawurannya pasti masih ada, yang mabuknya masih banyak. Daerah yang sudah melaksanakan grafiknya makin menurun. Pak, terhadap laporan ke Bapak ke Barreskrim seperti apa Pak? Terkait dengan program itu Pak? Gimana? Laporan ke Barreskrim siswa Pak? Sebagai warga negara kita akan tahan asas. Selain itu, menurut Deddy Mulyadi, program pendidikan karakter yang diinisiasi olehnya kini justru diikuti oleh daerah-daerah lain untuk mengurangi angka tawuran antar pelajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, 45 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang dan juga Karawang Senin lalu diberangkatkan ke Rindam 3 Silewangi, Bandung, Jawa Barat. Ya, pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA-SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah pisan. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan.
yang minat, yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi, kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak, terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina, anak-anak istimewa ini di Barang Militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Ya, tak tanggung-tanggung pemirsa, denda yang dikenakan ini mencapai Rp250.000. Wow. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Nah, ini jadi membuat kita masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dan juga melihat situasi jangan merokok di tempat sembarangan, apalagi banyak anak kecilnya. Setuju. Jangan merokok di stadion, jangan merokok di ruangan. Di ruangan, ya. karena memang ada ruangan khusus juga ya kalau mau merokok di ruangan tertentu. Tapi mungkin ini menjadi peraturan untuk kayak mungkin di luar negeri, like Singapura. Ketika memang mau merokok, ada tempatnya. Jangan lagi jalan-jalan, habis merokok ngeganggu orang lain. Ngeganggu orang lain. Apalagi kosnya lagi nyetir motor. Bener nggak sih? Tiba-tiba buang debu, akhirnya orang yang belakang gitu langsung kena debu, akhirnya jadi marah. Iya, ini gitu. adalah saatnya masyarakat Indonesia berbenah menjadi lebih disiplin, ya. Lebih sehat juga. Lebih sehat, lebih tahu tempat. Jadi bukan dilarang merokok, tapi lebih tahu tempat saja. Setuju. Gitu ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali. Dan berikut daftarnya, pemirsa. Ya, pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ini kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok juga. Demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti di stadion, Ayah. Ya, sementara ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok, tapi harus di ruangan khusus, pemirsa. Di mana kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, hingga tempat dengan izin keramaian. Dan untuk mengetahui seperti apa komentar warga terkait aturan merokok sembarangan akan didenda, pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Ismailia Medasari yang akan berbincang dengan sejumlah warga di kawasan Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Ismailia, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat pagi Togi, Ayah dan juga pemirsa. Merokok sembarangan memang merupakan hal yang kurang nyaman, terutama bagi masyarakat yang berada di publik. Misal kita sedang menaiki kendaraan, lalu ada yang merokok, bisa saja abunya terkena orang yang berada di belakangnya. Dan memang pemerintah Kota Jakarta saat ini sedang merancang peraturan daerah mengenai tentang larangan merokok di sembarang tempat dan akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Dan saat ini saya akan mengajak Togi, Ayah dan juga pemirsa untuk berbincang kepada salah satu warga di Jakarta bagaimana tentang peraturan ini. Halo Kakak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Iya, Kakak ini sedang berolahraga, boleh perkenalkan dulu namanya siapa Kakak? Ya, saya dengan Santi saya. Oke, Kak Santi. Kak Santi, ini kan di Jakarta akan diterapkan bahwa merokok sembarangan bisa dikenakan denda sebesar Rp250.000. Nah, bagaimana tanggapan Kak Santi sebagai warga Jakarta mengenai peraturan tersebut? Oh iya, untuk saya pribadi sih saya setuju ya. Saya sangat setuju sekali Kak, karena larangan merokok ini kan bisa membantu untuk jadi lingkungan itu lebih fresh gitu ya, lebih sehat gitu. Dan seperti pengalaman saya tuh sering naik motor, itu banyak pengendara itu juga yang asal-asalan buang puntung rokok atau kadang percikan apinya itu loh sangat mengganggu pengendara di belakangnya gitu Kak. Dan untuk lingkungan umum seperti ini ya, untuk masyarakat olahraga di sini kan di lapangan banteng di sini banyak anak kecil kalau pagi. Jadi itu sangat mengganggu gitu untuk asapnya gitu Kak. Perokok pasif kan tentunya akan lebih merasakan efeknya ya kayak gitu untuk pertumbuhan anak-anak, untuk yang apalagi ada gangguan di pernafasan dan mengganggu pertumbuhan, saya kira untuk pertumbuhan anak-anak tersebut gitu. Oke Kak Santi, ini kan berbicara anak-anak, dalam peraturan tersebut ini kan juga ada peraturan yang mengatakan bahwa dalam radius 200 meter dari tempat anak bermain ataupun sekolah yang menjual rokok ini bisa dikenakan denda sebesar 1 juta. Ini bagaimana tanggapan Kak Santi sendiri? Itu bagus, menurut saya bagus. Apalagi itu dekat dengan sekolahan kayak gitu ya Kak tadi ya yang dimaksud. Nah itu kan lebih bagus lagi dan itu bisa mencegah untuk anak sekolah kan kadang juga sekarang anak kayak SD SMP aja udah beli ya. Kalau dekat itu kan berarti dia akan lebih mudah terjangkau untuk belinya. Nah kalau jauh kan ibaratnya itu lebih mempersulit dia untuk beli kayak gitu ya. Jadi itu saya sangat setuju sekali untuk dilarang seperti itu. Kak Santi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat berolahraga kembali. Sehat selalu. Ya, Togi, Ayah dan juga pemirsa, memang selain merokok sembarangan ini juga para penjual rokok yang menjual rokok sembarangan ini mengiklankan atau akan memberikan sponsor ini juga akan dikenakan denda hingga 50 juta rupiah. Dan saat ini coba Togi, Ayah, kami juga akan kembali mencari warga Jakarta yang berada di tempat kami melaporkan, mencari tahu bagaimana tanggapan mereka tentang larangan merokok di Jakarta sendiri. Dan juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Togi dan juga Ayah, ini banyak kawasan-kawasan yang memang tidak boleh untuk merokok, seperti kawasan tempat sekolah, tempat kerja. Dan saya akan menanyakan kepada salah satu warga Jakarta yang berada di sini. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Ya Pak, boleh perkenalkan dulu namanya siapa Pak? Nama Mukhtar. Oke Pak Mukhtar, ini kan di Jakarta akan diberlakukan peraturan jika merokok sembarangan akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Bagaimana tanggapan Pak Mukhtar sebagai warga Jakarta? Ya, tanggapan saya merasa bagus lah itu untuk mengurangi asap juga gitu kan. Terus untuk mengurangi jangan sembarangan merokok gitu kan. Kalau bisa merokok pada tempatnya gitu kan. Oke. Nah Pak, ini kan sebelumnya di negara-negara lain seperti di Singapura sudah ditetapkan peraturan seperti ini. Nah di Jakarta ini baru dirancang peraturan seperti ini. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya menurut saya bagus kalau bisa secepatnya gitu kan. Biar lebih tertib lagi, nggak sembarangan merokok. Terus untuk yang pengguna motor juga lebih ya taat lah gitu kan, jangan sembarangan gitu. Oke.
Siap Pak Muhtar, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Ya tadi kita sudah mendengarkan beberapa tanggapan dari warga Jakarta dan mereka ternyata sangat setuju sekali karena memang merokok sembarangan ini bagi warga yang tidak merokok atau bisa disebut perokok pasif ini juga sangat merugikan sekali Togi dan juga Ayah. Dan sementara itu yang dapat kami laporkan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ismail atas informasinya melaporkan langsung dari lapangan Banteng, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah itu di feedback dari ini ya, dari teman di lapangan, ada beberapa warga yang setuju dengan ini ya, peraturan ini. Karena memang dengan ada peraturan baru ini, mungkin Jakarta lebih bersih lagi. Dan ketika orang lagi berolahraga, tidak terganggu dengan orang yang sedang merokok. Karena keganggu sekali gak sih? Jujur keganggu sekali sebagai aku dan kamu ya, sebagai pecinta olahraga. Kadang kalau nyium lagi lari, terus ada yang ngerokok kayak sesek banget rasanya gitu. Jadi memang lebih baik kalau kita memang merokok di tempat yang dikhususkan agar sama-sama enak ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau kita orang Medan sama-sama enak gitu ya. Dan juga ya tadi lagi-lagi kesehatan dan juga kebersihan gitu. Apalagi tadi disebutkan juga salah satu tempat yang mungkin akan menjadi tempat yang dilarang adalah tempat olahraga, stadion apalagi kan kamu sering banget tuh pergi olahraga di stadion tuh atau nonton bola. Nah risih sekali ketika lagi nonton bola itu melihat mungkin ada orang yang merokok, ganggu banget ya. Iya kan memang dilarang ya setahu aku ya. Iya. Nah itu mungkin dari sekali lagi harus dari pihak petugas pun juga harus ini tegas juga ya. Betul. Ketika ada orang yang melanggar peraturan harus ditegur. Betul sekali. Baik, kita ke informasi lain ya pemirsa. Anggota DPD RI asal Aceh menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, sementara itu Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 4 pulau yang disengketakan tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. 4 pulau di Kabupaten Singkil yang kini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara setelah keluarnya SK Kemendagri kini menuai protes dari sejumlah masyarakat Aceh, termasuk dari sejumlah anggota DPD RI. Selain menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau yang diperebutkan, DPD RI asal Aceh juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera membatalkan surat tersebut. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. 4 pulau yang menjadi rebutan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan tidak akan melepas ke-4 pulau yang diperebutkan. Bobi pun menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau tersebut. Usai Mendagri memutus 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kedua gubernur masing-masing daerah bertemu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendatangi rumah dinas Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur Sumut tegaskan enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi pun sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau ini. Kalau saya bilang baik, kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau kaji ulang nggak apa-apa, kami bersedia saja. Tapi bukan seolah-olah diserahkan, kami Sumut dengan leluasa, dengan kebesaran hati, untuk Sumatera Utara melepaskan, nggak bisa seperti itu. Sebelumnya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Bisa Presiden Prabowo tegur dan dorong Pas Pampres di acara Indo Defense. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
iNews Today, pemirsa, viral di media sosial salah seorang anggota pasukan pengamanan presiden ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan pameran Indo Defense 2025. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto yang sedang berkeliling booth atau gerai milik perusahaan industri pertahanan asal Turki tiba-tiba tersulut emosi. Saat Prabowo berhenti di salah satu gerai, ia berdiskusi dengan beberapa jenderal polisi dari luar negeri. Sudah berbincang singkat, mereka pun hendak berfoto bersama dan seorang jenderal polisi hendak merangkul Prabowo. Namun belum sempat merangkul, tangannya langsung ditepis oleh salah seorang pas pampres. Prabowo pun langsung menegur anggota pas pampres itu dengan mendorongnya. Usai ditegur, anggota pas pampres itu tampak menunjukkan gestur minta maaf dengan menundukkan kepala. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Ya, hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertahanan Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran. Presiden Prabowo hari ini membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di J-Expo Kemayoran. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu keterkaitan mantan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana di kasus pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Ya, tudingan ini menyeruak setelah beredar rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Selain itu, isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel JKW dan Dewi Iriana. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak
Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Sebelumnya media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Ya, usulan pemakzulan diklaim telah diserahkan Forum Purnawirawan ke Parlemen. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang badan terkait isu pemakzulan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ditanggapi Jokowi dan menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Terkait tuntutan pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan ke MPR agar parlemen mempertimbangkan usulan tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil untuk menjelaskan mengenai 8 usulan yang diajukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Mensa Mahfud MD, ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 menyebut pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ya, Mahfud menilai argumentasi paling mudah sebagai syarat pemakzulan Gibran adalah dugaan korupsi keluarga Joko Widodo. Atau Wakil Presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, pemirsa. Ya, pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Salah satu staf khusus mantan Mendikbud Nadiem Makarim, Fiona Handayani, diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaan Fiona selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Sementara itu, 2 staf khusus Nadiem lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, rencananya diperiksa Kejaksaan Agung Rabu siang. Mereka akan diperiksa secara terpisah oleh penyidik. Mereka diperiksa terkait dugaan suap pengadaan Chromebook di Kemendikbud saat dipimpin oleh Nadiem Makarim. Sebagai staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya,
kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Sebelumnya, 3 orang staf khusus Nadiem Makarim sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, kita bergabung dengan rekan Syahreza dari Kejaksaan Agung ya. Iya, selamat pagi Syahreza. Apakah ketua X dari staf sus Nadiem ini sudah datang? Ya baik Togi, Ayah dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya satu ex staf sus Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah tiba pada hari ini sejak pantauan kami tadi pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, di mana Ibrahim Arif ini diperiksa atas kedudukannya sebagai saksi tentunya pada hari ini, dan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tentunya pada tahun 2019 hingga 2022. Dan tentunya Togi, Ayah dan juga pemirsa, ada 3 saksi pada pekan ini yang dipanggil. Kita ketahui bahwasanya pada Selasa lalu ada 1 saksi, Fiona Handayani, sudah diperiksa selama 12 jam. Lalu pada Rabu dan diperiksa Juristan tentunya, namun pihaknya mangkir untuk memenuhi panggilan pada Rabu kemarin. Namun pada hari ini fokusnya adalah Ibrahim Arif yang tadi datang pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kami masih menunggu, Togi, Ayah, apakah nanti ada keterangan lebih lanjut tentunya dari tim kuasa hukum daripada Indra Haposan. Namun tadi dipastikan bahwasanya Ibrahim Arif akan diperiksa sebagai tupoksinya, yakni sebagai ex staf sus daripada Menteri Kebudayaan dan Kemendikbudristek tentunya Nadiem Makarim. Dan kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan lain tentunya dari pihak kuasa hukum. Dan perlu diketahui juga Togi, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya untuk kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada tanggal 20 Mei 2025, dan penyidik dalam kasus ini belum menetapkan tersangka dan masih mendalami kasus yang ada, dan juga masih menghitung angka kerugian yang ditaksir dalam pengadaan laptop Chromebook ini. Dan tentunya selain itu, anggaran ini diketahui pengadaannya hampir mencapai 9,9 triliun, dan memang hingga saat ini kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan baru tentunya Togi, Ayah. Namun bisa dipastikan hari ini dari pihak kuasa hukum sendiri menegaskan akan Ibrahim Arif ini diperiksa sebagai tupoksinya tentunya yang kala itu menduduki ataupun menjabat sebagai ex staf sus daripada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kembali ke Anda Togi, Ayah. Baik, kita akan sama-sama tunggu seperti apa update-nya dan apakah akan ada statement terbaru begitu ya dari Harley Siregar selaku bagian dari Kejagung juga. Terima kasih Syahreza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di tanah air. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews Today akan segera kembali. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Today. Pemirsa, kita ke informasi haji. Sebanyak 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di tanah air pada Kamis dini hari. Ya, secara total akan ada 62 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede yang kembali ke tanah air secara bertahap hingga 10 Juli mendatang.
Sebanyak 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di tanah air usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Mereka tiba di asrama haji Pondok Gede pada Kamis dini hari. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh para petugas haji yang juga sigap membantu para jemaah haji, khususnya para lansia. Usai tiba di asrama, para jemaah diarahkan untuk melakukan proses penerimaan koper dan bagasi serta mendapatkan pengarahan dari Menteri Agama Nasruddin Umar secara online. Salah satu jemaah mengaku bersyukur bisa menyelesaikan ibadah haji dengan lancar dan selamat di Tanah Suci. Alhamdulillah, saya senang sekali. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berangkat haji tahun 2025. Hingga 10 Juli 2025 mendatang, akan ada 62 kloter haji dengan total lebih dari 24.000 jemaah asal embarkasi Jakarta Pondok Gede yang secara bertahap kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Amri Narida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Bisa ratusan jemaah haji dari kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air dengan kondisi selamat. Ya, meski demikian pemirsa, dari satu jemaah tidak kembali karena meninggal di Tanah Suci. Ratusan jemaah haji dari kloter pertama debarkasi Makassar akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Satu persatu para jemaah haji keluar dari pesawat dengan mengenakan berbagai pakaian unik khas Sulawesi Selatan. Tak jarang sebagian dari mereka melakukan sujud syukur karena dapat kembali dalam keadaan sehat. Meski demikian, dari total 393 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci, hanya 392 yang kembali ke tanah air. Hal ini dikarenakan seorang jemaah atas nama Amirah Tayyimah Daman dengan umur 68 tahun meninggal dunia saat berada di Tanah Suci. Jemaah kloter 1 ini berangkat 393, kembali 392. Ada satu orang yang berpulang ke rahmatullah, yaitu atas nama Amirah Tayyibah Dama, umur 68 tahun. Ya, beliau meninggal di Arab Saudi. Prosesi pulangan jemaah haji debarkasi Makassar ini akan berlangsung selama sebulan dimulai tanggal 11 Juni hingga 10 Juli 2025 mendatang. Total 15.876 jemaah akan dipulangkan dengan catatan 22 jemaah meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai persiapan dilakukan jelang kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, guna memastikan kesehatan jemaah haji, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya menyiapkan petugas kesehatan sejak tiba di Bandara Internasional Juanda hingga menuju Asrama Haji Sukolilo. BBKK Surabaya juga akan menggunakan thermal scanner untuk memantau suhu tubuh para jemaah, terutama terkait penyebaran virus COVID-19. Apabila ditemukan penyakit virus menular, disiapkan 3 rumah sakit bagi para jemaah. Masing. Monggo menempati. Sementara itu pemirsa, guna menghindari antrian kedatangan maupun keberangkatan ke luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya memperlakukan autogate dalam pemeriksaan paspor di Bandara Internasional Juanda. Autogate memiliki 18 pintu di jalur kedatangan penumpang dari luar negeri, sedangkan pada jalur keberangkatan terdapat 10 pintu. Meski telah ada autogate, namun pihak imigrasi masih menyediakan pemeriksaan paspor secara manual. Telah ada autogate untuk mempermudah proses keimigrasian, sehingga proses keimigrasian lebih cepat dan lebih nyaman. Cukup dengan meletakkan paspornya, kemudian diambil gambar, sehingga cepat selesai. Kita di atas di keberangkatan.
Ya, Badan Penyelenggara Haji menepis pemirsa adanya pengurangan kuota haji 50% tahun 2026. Ya, Badan Penyelenggara Haji pun terus berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi dan justru optimis akan ada penambahan kuota tahun depan. Badan Penyelenggara Haji menyebut pihaknya telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Arab Saudi terkait wacana pengurangan kuota haji 50%. BP Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 mendatang. Hingga kini kuota haji resmi bagi Indonesia juga belum ditentukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi karena masih menunggu musim haji selesai secara tuntas. Karena hari ini berita ini yang berkembang itu pemerintah Saudi potong 50% kuota haji Indonesia 2026. Bukan. Yang ada adalah wacana pemotongan itu muncul karena Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Seperti diketahui sebelumnya, di tahun 2025, kuota haji Indonesia adalah 221.000 jemaah haji, terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Apabila kuota haji dikurangi 50%, maka hanya akan ada 110.000 jemaah haji berangkat tahun 2026 yang tentunya berimbas pada waktu tunggu dari para calon jemaah haji menjadi lebih lama. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia terus meningkat, termasuk di Indonesia. Ya, meski varian virus corona yang terdeteksi tidak terlalu berbahaya, pemirsa, namun masyarakat dihimbau waspada. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dalam kegiatan itu, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air sudah mencapai ratusan. Menurutnya jenis varian ini tidak terlalu berbahaya. Kendati demikian, masyarakat diminta agar selalu waspada dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti batuk dan flu. Di negara-negara ASEAN ini kita juga ada kenaikan sedikit. Teman-teman tetap waspada. Kalau misalnya ada batuk-batuk, segera dites. Kalau teman-temannya lingkungannya banyak batuk-batuk, pakai masker, rajin cuci tangan. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya variannya ini adalah varian subnya Omicron. Jadi lemah. Selama teman-teman sudah pernah divaksinasi, kalau ada dan tadi protokol kesehatannya pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau ada batuk-batuk, seperti Mas ini yang pakai masker, itu insya Allah harusnya tidak ada kematian. Untuk mencegah lonjakan kasus, Budi kembali menegaskan pentingnya protokol kesehatan, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan Israel menembaki warga yang tengah mengantre bantuan makanan di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi.